Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua, khususnya untuk orang tua saya, Bapak Usep Salahuddin STMSI selaku dosen pembimbing dalam kegiatan KKP ini, Bapak Haji Sumadi SPD selaku guru pamong dalam kegiatan KKP ini. Pembahasan KKP. Kuliah kerja praktek atau KKP adalah suatu program dalam pendidikan prajabatan guru yang dirancang untuk melatih para calon guru menguasai kemampuan keguruan yang utuh dan terintegrasi sehingga setelah menyelesaikan pendidikannya mereka siap secara mandiri mengemban tugas sebagai guru. Kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai guru inilah yang dibentuk melalui KKP. Oleh karena itu, KKP program studi pendidikan matematika merupakan muara dari seluruh program pendidikan prajabatan guru. Jadi, kegiatan KKP ini yaitu kegiatan praktek mengajar secara langsung yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan. Mungkin kalau di kampus lain itu namanya PPL ya. Gitu. Selanjutnya, SMP Negeri Kota Serang Kasemen, tepatnya di Jalan Warung Jaud nomor 57 Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Kode pos 4219. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1981. Berdiri di atas tanah seluas 14.300 meter persegi. Dengan luas bangunan 2.023 meter persegi dan luas halaman 12.277 meter persegi. Dengan status tanah sudah hak milik. SMP tersebut merupakan salah satu tempat KKP mahasiswa Universitas Serangkaya tahun 2020. Pelaksanaan dilaksanakan di sekolah tersebut bertujuan untuk pengembangan mahasiswa bekal nanti di saat terjun langsung ke profesinya yaitu guru dan membangun relasi untuk tahap selanjutnya. Jadi kegiatan KKP ini dilaksanakan di SMPN 5 ya, SMPN 5 Kota Serang yang letaknya di Kasemen Warung Jaud. Akan tetapi pelaksanaan KKP ini dilaksanakan secara daring, online. Kenapa dilaksanakan secara daring? Karena pada saat sekarang ini sedang adanya pandemi COVID-19 yang sulit untuk mempertemukan kita secara tatap muka. Soalnya virus tersebut sangat mudah tertular kepada setiap orang. Entah dari percikan, omongan, atau dari benda-benda lain yang telah dipegang. Seperti itu. Jadi, kegiatan KKP ini dilaksanakan secara daring agar dengan tujuan untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Selanjutnya, yaitu pelaksanaan kegiatan KKP. Pelaksanaan KKP itu saya laksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020 jam 7.30 sampai jam 9.30 WIB. Pelaksanaan kegiatan KKP ini pertama saya ngajar saya menggunakan Google Classroom dan WhatsApp, grup WhatsApp. Yaitu mengupload materi tugas ke Google Classroom lalu membagikan link ke grup WhatsApp. Awalnya saya membagikan hanya di grup WhatsApp. Dan 26 Oktober 2020 jam 7.30 sampai jam 9.30 WIB itu
saya menggunakan YouTube. Kenapa? Karena setelah saya berkonsultasi dengan Guru Pamong menyarankan saya untuk membuatkan video saja untuk penjelasannya gitu. Di saat membuat video mungkin lebih jelas dibandingkan hanya membuat materi di Word gitu. Awalnya saya membuat materi di Word dan saya upload ke Google Classroom, tapi menurut Guru Pamong itu kurang efektif karena biar siswanya paham gitu. Jadi selanjutnya saya menggunakan video ya. Kenapa saya memilih YouTube? Karena saya rasa videonya berdurasi panjang. Kalau saran dari Guru Pamong itu sebenarnya berdurasi pendek saja. Cuman poin-poin penting saja yang harus dijelaskan gitu loh. Tapi menurut saya pribadi, kalau hanya itu sulit. Kalau untuk pendek doang, bingung dari saya pribadinya. Jadi saya menggunakan media YouTube agar mudah diakses oleh siswanya gitu. Mengupload materi ke YouTube dan membagikan link ke grup WhatsApp. Pada tanggal 2 November, setelah saya menggunakan YouTube kan, saya berkonsultasi lagi dengan Guru Pamong. Dan Guru Pamong menyarankan saya untuk mencoba dengan Google Form karena ada rekan beliau yang menggunakan Google Form gitu. Jadi kayak Google Form ada materinya gitu. Jadi absen juga bisa melalui Google Form tersebut gitu. Jadi absensi siswanya. Ada materinya, ada penjelasan di videonya gitu. Ada refleksinya gimana dengan pembelajaran hari ini di saat pakai Google Form. Membagikan link form melalui grup WhatsApp dan membagikan kepada siswa secara personal chat. Di saat pertama kali saya menggunakan Google Form, saya berinisiatif untuk membagikan tugas tersebut secara personal chat. Kenapa? Karena saya rasa di saat saya mengandalkan grup WhatsApp, itu tidak efektif, kurang efektif gitu. Banyak siswa yang hanya membuka sebentar atau tidak gitu. Jadi kayak siswa tuh membuka doang tidak mengerjakan atau gimana. Saya coba untuk personal chat dan di saat awal-awal mungkin personal chat ini sangat efektif untuk siswa ya. Banyak siswa yang meningkat gitu di saat saya menggunakan YouTube yang biasa saya share ke grup WhatsApp. Tapi setelah saya menggunakan personal chat, itu siswa banyak yang ya lumayan nggak banyak juga bertambah gitu yang untuk mengerjakan tugasnya. Itu dibandingkan di saat saya dengan YouTube gitu. Dan itu saya lakukan terus menerus sampai selesai KKP gitu. Dan di Google Form tersebut kayak ada video pembelajarannya. Video pembelajaran saya ambil dari YouTube. Itu. Selanjutnya, KKP. Pada 9 November 2020, saya kembali lagi menggunakan YouTube. Karena saya berkonsultasi kepada salah satu siswa bagaimana di saat kita menggunakan Google Form dengan YouTube gitu. Dan salah satu siswa menyarankan saya lebih nyaman menggunakan YouTube. Di saat saya bertanya lebih enakan yang mana, saya nyaman menggunakan karena di saat menggunakan YouTube itu lebih enak gitu ngaksesnya langsung gitu. Lalu mengupload materi ke YouTube dan membagikan linknya ke grup WhatsApp secara personal chat. Itu saya lakukan terus menerus sampai selesai saya KKP. Dan selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 jam 7.30 sampai jam 9.30 saya buat saya mengembalikan linknya lagi di WhatsApp gitu. Link YouTube-nya di WhatsApp. Dan sampai seterusnya saya membuat video pembelajaran yang saya jelaskan menggunakan buku dan saya upload di grup WhatsApp. Saya upload di YouTube dan linknya dibagikan ke grup WhatsApp gitu. Sampai terus menerus kegiatan itu berkesinambungan sampai selesai
dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Tapi di saat saya menggunakan personal chat, mungkin di saat awal itu ini sangat membantu, itu bukan sangat membantu, ini sangat efektif untuk siswa mengerjakan tugas. Tapi secara terus menerus banyak siswa juga yang tereliminasi mungkin ya, yang tidak mengerjakan tugas gitu. Jadi makin kurang aja. Jadi seperti kayak awal saya menggunakan Google Classroom gitu. Dan tugas-tugas siswa ini saya buat seminggu sekali. Seminggu satu tugas. Jadi pada dasarnya sebenarnya seminggu itu saya ada 2 kali pertemuan. Tapi di sini saya buat satu pertemuan. Kenapa? Karena saya rasa saya memberi tugasnya hanya seminggu sekali gitu. Memberi tugas, tapi di saat materi saya memberi seminggu 2 kali untuk materi. Mungkin di hari Senin pertama, saya pertemuan ini di hari Senin dan Kamis. Di hari Senin saya memberi materi, di hari Selasa saya memberi materi dan tugas. Di saat hari Selasa saya materi tidak terlalu banyak. Gitu. Saya memberi materi tidak terlalu banyak kepada siswa dan memberi tugas. Selanjutnya, sini menginformasikan di sini juga saya melaksanakan KKP satu kelas saja, yaitu kelas 8A. Saya melaksanakan KKP hanya satu kelas, yaitu kelas 8A. Ya. Hasil observasi secara fisik, SMP Negeri Kasemen terletak di Kasemen, tepatnya Jalan Warung Jaud nomor 57 Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, 4219. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1981 dan berdiri di atas tanah seluas 14.300 meter persegi. Dengan luas bangunan 2.023 meter persegi dan luas halaman 12.277 meter persegi. Dengan status tanah sudah hak milik. Fasilitas ruang yang dimiliki di SMPN 5 Kota Serang terdiri dari 29 ruang kelas, 2 ruang laboratorium, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang multimedia, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha, 1 ruang BP dan BK, bimbingan penyuluhan dan atau bimbingan konseling, 6 ruang OSIS, pramuka, PMR, KOP, Paskibra, dan kesenian. Ini ruang UKM mungkin ya. 1 gedung, 1 gudang, mohon maaf, 1 gudang, 1 musola, 1 lapangan basket atau upacara, lapangan multifungsi masuknya ini, 1 lab komputer dan 1 ruang tata boga. Selanjutnya, hasil observasi secara non-fisik. Visi. SMPN 5 Kota Serang memiliki visi menjadi SMP yang berkualitas unggul dalam prestasi berwawasan kebangsaan dan lingkungan berdasarkan IMTAK dan IPTEK. IMTAK dan IPTEK, iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi. Untuk mewujudkan visi SMPN Negeri 5 Kota Serang dalam proses kegiatan sekolah, maka misi yang diemban adalah yang pertama, membina dan mengembangkan potensi peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan agar menjadi sumber daya manusia yang handal dan kompetitif dengan berpegang teguh pada nilai-nilai iman, takwa, dan berakhlak mulia sesuai karakter bangsa. Membina dan mengembangkan peserta didik, tenaga pendidik,
dan kependidikan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual melalui proses pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, membina dan mengembangkan potensi peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan agar menjadi sumber daya manusia yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Yang keempat, pengembangan dan peningkatan pelayanan yang optimal bagi peserta didik, insan pendidik, tenaga pendidik, dan masyarakat sekolah dengan mengacu pada pelayanan standar minimal pendidikan sebagai perwujudan wawasan keilmuan dan kepribadian luhur yang bermanfaat dalam kehidupan. Yang kelima, menciptakan sekolah berbudaya lingkungan yang nyaman, aman, rindang, asri, bersih, kondusif, dan memandai sebagai tempat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Yang terakhir, yang keenam, mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan kerjasama, serta meningkatkan kerukunan yang dilandasi oleh budi pekerti luhur, berwawasan kebangsaan, serta menimbulkan rasa cinta tanah air. Hambatan dan solusi pemecahannya. Hambatan. Dari pelaksanaan kegiatan pasti ada hambatan. Pasti ada kendala yang dialami. Gitu. Adapun hambatan atau kendala yang dialami yaitu ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP dan masih menggunakan HP orang tua atau kakaknya gitu. Ada beberapa siswa yang tidak memiliki kuota. Ada salah satu siswa yang bilang kepada saya, "Kak, saya tidak memiliki kuota. Saya hanya ada kuota chat." Gitu. Jadi saya bingung untuk menjelaskan kepada siswa ini gimana. Nanti ada lampirannya di dalam buku, di dalam laporan. Banyak siswa yang kurang aktif dalam KBM. Jadi banyak ada beberapa siswa mungkin yang bertanya mengenai tugas atau mengenai apa, dan ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam KBM. Jadi di saat saya kirim personal chat, dia tidak ada respon sama sekali dari dianya. Tidak ada bahasa waalaikumsalam atau gimana gitu. Dan tersebut banyak siswa yang kurang banyak yang nggak bertanya. Banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas. Banyak juga siswa yang tidak mengerjakan tugas. Gitu. Jadi yang mengerjakan tugas itu mungkin tidak ada 50% untuk mengerjakan tugasnya dari jumlah siswanya. Mungkin hanya 30% siswa atau 40% yang mengerjakan tugas. Tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda. Tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda membuat sulit untuk menjelaskan kepada siswa gitu. Dan di saat tingkat pemahaman yang berbeda-beda atau mahasiswa masih belum memahaminya, si siswa tersebut tidak bertanya. Dan saya selalu menanyakan di saat ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di personal chat tersebut. Kalau ada yang masih kurang paham, silahkan tanyakan ke kakak. Dan ada siswa juga yang mungkin malu atau gimana untuk bertanya, tapi saya sudah mengabarkan secara personal chat menanyakan. Tapi siswanya bilang iya atau ada yang nggak jawab gitu. Ada beberapa siswa yang merasa bosan, malas, jenuh dan pembelajaran online ini. Mungkin pembelajaran online ini emang akan sangat sulit untuk diterapkan, khususnya di Indonesia. Karena menyangkut pautkan dengan teknologi yaitu handphone. Mungkin banyak siswa yang memanfaatkan handphone bukan untuk pembelajaran online, melainkan bermain game dan yang lain-lainnya. Betul. Jadi kayak siswa merasa bosan melakukan pembelajaran online ini. Dia ingin
secara langsung. Di saat kita melakukan pembelajaran online secara luring, bukan daring, secara luring itu chemistry kekeluargaan yang ada di dalam kelas itu sangat ngena, sangat dapet gitu. Jadi siswa ini merasa bosan gini di rumah aja. Seharusnya ini harus jadi solusi yang terbaik dari pemerintah mengenai kedepannya, gimana masa depan anak bangsa. Terbatas ya sarana pendukung dalam pembelajaran online. Jadi kayak masih terbatasnya sarana pendukung dalam pembelajaran online baik dari segi media atau apa gitu. Seperti tadi ada siswa yang tidak memiliki handphone. Seharusnya ini sangat diperhatikan oleh pemerintah untuk pembelajaran siswa. Mungkin dari kuota yang hanya bisa dipakai untuk ini ya, untuk Zoom atau dan yang lainnya, tapi tidak bisa dipakai untuk yang lain. Terus sedangkan di saat kita menggunakan Zoom itu guru pamong saya sangat tidak menyarankan karena kasihan dengan siswanya mengenai kuota. Untuk mengenai bantuan kuota tersebut di sekolah itu saya kurang tahu mengenai bantuan kuota tersebut ya. Badan dan sosial ada pun solusinya satu, selalu berinovasi agar pembelajaran secara online lebih menarik lagi. Tadi siswa merasa bosan. Jadi kita selalu berinovasi untuk berubah-ubah media pembelajaran, cara penyampaian kepada siswa, agar siswa tidak merasa bosan atau jenuh. Agar siswa merasa menarik, merasa tertarik mengikuti pembelajaran online ini. Dan terus semangat gitu. Dukungan dan bimbingan dari keluarga, lingkungan, dan pemerintah lebih ditingkatkan lagi dan diperhatikan kepada para siswa. Jadi, dukungan dan bimbingan dari keluarga itu sangat penting di saat pembelajaran online ini. Dan tiap hari harus mengingatkan kepada anaknya. Sebisa mungkin orang tua itu memegang jadwal si anak untuk mengawasi anak belajar setiap hari. Gitu. Untuk mengawasi anak belajar, mengerjakan tugas setiap hari selalu dibimbing. Kalau misalkan orang tuanya kurang paham mengenai mata pelajaran, orang tua bisa untuk menyuruh kakaknya atau tetangganya. Mungkin kalau emang kan orang yang ekonominya menengah ke atas itu bisa menggunakan guru privat pada si anak ini. Gitu. Jadi agar siswa ini selalu semangat dalam belajar, selalu ada bimbingan dalam belajar ini. Ya khususnya keluarga, orang tua, kakak, dan kerabat yang lainnya. Dari lingkungan juga, dari lingkungan sekitarnya gitu. Seharusnya mendukung. Jangan ya lingkungan sekitar kayak sama anak-anak sebayanya gitu misalkan nih. Dan orang-orang tuanya yang lain juga harus mengawasi itu, harus mengawasi si anak tersebut agar anak ini mengikuti pembelajaran atau belajar di rumah. Dan pemerintah ini harus mendukung banget, soalnya kebijakan ini yang diambil oleh pemerintah di saat melakukan pembelajaran secara daring pada masa pandemi ini. Karena menurut saya pribadi masa pandemi ini kasihan terhadap siswanya. Pemerintah ini harus menyikapinya seperti apa dengan siswanya tersebut, entah walaupun masuk seminggu secara bergiliran kelas-kelas yang lain, setidaknya siswa di minggu itu ada pembelajaran yang masuk terhadap siswa. Kan kita selaku pengajar kita kurang tahu bagaimana keadaan siswa di rumah, apakah orang tua mengawasi dia di saat kita selalu mengawasi hanya melihat smartphone. Siswa bisa saja mengelak atau ini. Kita harus bisa mengawasi secara langsung pada dasarnya menurut saya. Pemerintah ini harus mendukung saya dan memperhatikan siswa-siswa yang tidak memiliki kuota, siswa-siswa yang tidak memiliki handphone itu harus diperhatikan.
oleh pemerintah gitu. Dan sekolah juga harus memperhatikan hal-hal tersebut gitu. Dari sekolah mendata dan serahkan ke pemerintah untuk siswa-siswa yang kurang mampu atau dan yang lain sebagainya gitu. Pembelajaran secara luring harus segera dilaksanakan karena secara emosional agar lebih ngena terhadap si anak dan mengetahui berbagai karakter dan tingkat keintelektualan siswa. Jadi pembelajaran luring ini harus segera dilaksanakan menurut saya. Karena di saat secara daring itu siswa merasa bosan dan jenuh di rumah terus. Siswa merasa bosan, merasa jenuh. Ada beberapa siswa mungkin yang saya dapat info ada siswa di Kalimantan, siswa SMP entah SMA di Kalimantan itu bunuh diri karena terlalu numpuk tugasnya. Dan di sini pun guru harus melihat kondisi siswa. Jangan setiap pertemuan kasih tugas. Kenapa saya tadi memberi tugas seminggu satu kali, 2 pertemuan sekali? Karena bertujuan untuk ke mental dan karakter siswa tersebut ya agar tidak terlalu tertekan. Mungkin siswa banyak tugas juga dari mata pelajaran lain. Gitu. Dan saya memberi tugas ini tidak terlalu banyak sesuai materi yang saya sampaikan. Gitu. Memberi waktu konsultasi dan diskusi dengan siswa 24 jam melalui chat grup maupun chat pribadi. Saya sudah meluangkan waktu untuk konsultasi kepada siswa secara 24 jam. Di saat ada siswa yang mau WhatsApp saya jam 12 malam, jam 11 malam, itu tetap saya respon. Harus respon. Mungkin di saat jam 1 malam kalau saya sudah tidur, besok paginya langsung saya respon chat siswa ini. Itu harus jadi biar siswa konsultasi terhadap tugas-tugasnya. Entah tugasnya atau yang lainnya. Meningkatkan secara personal chat kelas siswa siapa saja yang belum mengerjakan tugas, yang mencoba mendengarkan curhatan siswa tentang kendala pembelajaran tugas online atau menentukan solusi bersama jika ada materi yang belum dimengerti. Jadi nomor 5 ini sama halnya saya konsultasi gitu. Jadi sebisa mungkin di saat takutnya siswa malas ngechat ke kita, bukan malas karena malu atau gimana. Seharusnya kita yang peka pada siswa. Kita chat siswanya satu-satu gitu. Untuk menanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran ini, atau mungkin hanya sekedar curhat saja. Kita harus memberi pelayanan yang baik, bukan pelayanan, bimbingan yang baik terhadap siswa. Gitu. Yang terakhir, kesimpulan. Kegiatan KKP dapat terlaksana dengan baik dan tidak pada hambatan yang besar. Berkat bantuan dan dukungan dari dosen pembimbing, jadi kegiatan KKP-nya dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada hambatan yang besar. Berkat bantuan dosen pembimbing, guru pamong SMP Negeri 5 Kota Serang, serta siswa SMP 5 Kota Serang kelas 8A yang telah berpartisipasi untuk terlaksananya kegiatan KKP ini. Melalui kegiatan KKP, pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran di sekolah dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengenal serta mempelajari seluk-beluk sekolah dan segala permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran maupun luar kegiatan pembelajaran. Di antaranya pengalaman mengajar yang langsung berhadapan dengan peserta didik
yang memiliki karakter dan keunikan yang berbeda-beda, menambah pemahaman mengenai proses pendidikan pembelajaran di sekolah, memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner, serta menjalani interaksi dengan guru, siswa, karyawan, dan rekan-rekan mahasiswa KKP. Sebagai calon pendidik, penulis menyadari bahwa guru harus bisa menjadi teladan bagi siswa karena guru adalah ditiru oleh siswanya. Selain itu, pengelolaan kelas dan pengelolaan waktu ketika mengajar sangatlah penting agar tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah disusun dan tepat waktu dan tepat sasaran. Gitu. Jadi guru ini harus menjadi tauladan bagi siswanya. Jadi guru itu digugu dan ditiru gitu. Jadi harus menjadi tauladan bagi siswanya. Nah, dan pengalaman ini sangat banyak untuk mahasiswa Unsera khususnya, dan secara tidak langsung ini membangun relasi atau channel untuk mahasiswa, untuk universitas dan yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.